Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya akan membacakan 4 ayat yang ada di dalam surat Al-Balad. Surat Al-Balad ini masuk kelompok Makkiyah, yaitu turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Urutan turun, Pak. Ayat yang surat yang ke-35 itu kalau ditinjau dari segi turunnya. Kalau di dalam mushaf Al-Quran tertulis nomor 90. Saya mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu, sungguh aku bersumpah, bihadzal baladi, dengan negeri ini, wa anta, dan engkau, khillun, halal, khillun, bertempat, bihadzal baladi, di negeri ini, wa walidin, demi ayah, wa ma walada, demi anak cucunya, laqad khalaqna, sungguh kami ciptakan, al insana, manusia, fi kabadin, di dalam kepayahan, kesulitan. Ayat ini menjelaskan Allah mau matur kepada panjenengan saja yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh telah kami ciptakan manusia di dalam kepayahan, kelelahan, kesulitan. Itu saja diawali dengan sumpah. Padahal tanpa sumpah yakin kita akan percaya, karena Allah tidak pernah berbohong dan tidak pernah ikut kampanye. Sehingga kalau orang kampanye kadang-kadang janji demi janji tidak terlaksana. Namun kalau Allah tidak, selalu benar, selalu cocok, sesuai yuwafiqul waqi, sesuai dengan kenyataan. Namun masih diawali dengan sumpah. Ini menunjukkan pertama apa yang disampaikan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini betul-betul kenyataan. Yang kedua, media sumpahnya itu pun tidak sembarang. Itu menunjukkan istimewanya media sumpah, sehingga ada informasi laqad khalaqnal insana fi kabad, namun ada kabar bahwa media yang dipakai Allah untuk bersumpah itu pun makhluk yang luar biasa. Mari saya jelaskan lebih lanjut. La uqsimu, la di sini menurut huruf asalnya Pak, huruf nafi, meniadakan. Namun ulama-ulama terbagi dua. Ada yang mengartikan asli, la tidak. Kalau diartikan la tidak, berarti apa? Rodan, menolak, kesalahpahaman masyarakat.
menolak anggapan-anggapan masyarakat yang salah tentang manusia. Makanya Allah ngomong, la tidak seperti itu, la tidak seperti anggapan kalian. Uqsimu bihadzal baladi, aku bersumpah dengan negeri ini. Ini kalau la diartikan nafi. Namun yang kedua, kelompok yang kedua mengartikan la ini huruf nafi namun sebagai zaidah, tambahan, sehingga tujuannya litakid, untuk pengokohan, peneguhan, penegasan. Sehingga la uqsimu, sungguh aku bersumpah, bihadzal baladi, dengan negeri ini. Lah setelah panjenengan tahu Allah bersumpah menyebut negeri ini, sekarang negeri mana itu? Apa negeri PP Legi? Apa negeri yang mana? Ternyata ulama-ulama sepakat bahwa yang dimaksud bihadzal balad, negara ini adalah Mekah Al-Mukarramah. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan Mekah sebagai media untuk sumpah. Ini menunjukkan bahwa Mekah itu tidak sembarang negeri, tidak sembarang kampung, tidak sembarang daerah, namun betul-betul memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kemudian apa kelebihan negeri Mekah? Pertama, tempat lahirnya Nabi Muhammad, manusia terhormat, terhebat sedunia. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ana sayyidu bani Adam, aku ini pemimpinnya semua anak cucu Nabi Adam. Wala fakhro, namun aku tidak pernah menyombongkan diri. Maka ketika panjenengan jadi presiden, tidak perlu sombong. Kenapa? Masih kalah dengan Nabi sebagai pemimpin manusia sedunia, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman, tapi tidak sombong dan tidak angkuh. Berarti manusia hebat di tempat Mekah. Dan Nabi hidup di Mekah 53 tahun. Hanya gara-gara diusir, sehingga dia harus pindah ke Madinah, dan di Madinah hanya 10 tahun, sehingga genap usia 63 tahun Nabi Muhammad wafat. Usia standar. Terlalu tua tidak baik, nanti apa? Sakitnya bertubi-tubi. Makanya Abu Bakar pun usianya hanya 63 tahun, kemudian Umar juga 63 tahun, Ali bin Abi Thalib juga 63 tahun. Namun panjenengan boleh lebih, yang penting jaga kesehatan. Dengan sehat jenengan bisa datang ke sini, bisa jamaah, bisa ngaji, dan banyak yang bisa kita lakukan di saat kita sehat. Kemudian yang kedua, di Mekah ada Ka'bah. Kiblatnya semua manusia muslim di jagat raya ini, yang hidup di sebelah timur, yang hidup di sebelah barat, utara, selatan, semuanya bersatu menghadap ke situ. Kita sembah Allah Ta'ala, namun untuk menyatukan arah kiblatlah yang dijadikan persatuan. Makanya kalau panjenengan kepingin tahu makhluk sedunia, tidak perlu mengelilingi dunia, menghabiskan banyak waktu, banyak biaya, cukup pergi ke Mekah. Di situ manusia sedunia kumpul. Dari Cina ada, dari Bangladesh ada, dari mana saja ada. Berarti Mekah itu sama dengan Jakarta, ibu kota Indonesia.
Kalau panjenengan kepingin tahu kabilah apa itu, suku-suku bangsa-bangsa di Indonesia, tidak perlu keluyuran ke sana kemari, cukup datang ke Jakarta. Di Jakarta semua daerah yang ada di pelosok Indonesia ada, sehingga itulah gambarannya. Kemudian lebih dari itu, Pak, keistimewaan Mekah itu yang berikutnya adalah Mekah adalah bumi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Tidak pernah, Pak, Nabi Ibrahim berdoa untuk pepelegi, tidak pernah. Satu-satunya bumi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ya Mekah. Hal ini bisa panjenengan lihat di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14, mulai ayat 35, 36, 37. Poin doanya apa? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Poin pertama, ya Allah, jadikanlah Mekah ini negeri yang aman, tentram, tenang, adem, ayem gitu. Padahal jenengan saksikan sendiri kan, negeri yang gundul pacul, bukit-bukitnya pun tidak ada rumputnya, namun hebat kan, tenangnya luar biasa. Kemudian poin yang kedua apa? Faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim mohon agar semua manusia sejagat ini cinta kepada Mekah dan cinta kepada penduduk Mekah. Maka tidak ada orang yang ada di masjid ini tidak kepingin pergi ke Mekah. Itu hasil doa Nabi Ibrahim. Sehingga semua orang sedunia, mulai dari yang kaya-kaya sampai bakul bubur juga bisa haji. Apalagi Pak, tukang bengkel juga bisa haji. Padahal menurut matematika Pak, untuk makan saja kurang. Namun karena seriusnya dia nabung, akhirnya berhasil juga. Dan ini termasuk apa? Dapat doa dari Nabi Ibrahim. Kemudian poin yang ketiga apa? Warzuqhum minas samarot. Berilah ya Allah penduduk Mekah dari berbagai macam buah-buahan. Nabi Ibrahim paham, di Mekah tidak ada tanaman, Pak. Namun penduduk banyak yang ada di situ, secara matematika mereka harus kelaparan. Namun Ibrahim bijaksana, setelah istrinya dan anaknya ditempatkan di situ, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar penduduk Mekah terus-menerus diberi buah-buahan oleh Allah Ta'ala. Dan ternyata doa itu hingga sekarang betul-betul berkenyataan. Kalau jenengan pergi ke Mekah, lihat buah apa saja ada di sana, dan buahnya itu berkelas, Pak. Kelas menengah ke atas. Sehingga kalau panjenengan kepengen gedang kepok, tidak ada di sana, Pak. Pisang pulut juga tidak ada. Yang ada hanya satu pisang yang hebat. Hebatnya apa? Dimakan langsung enak, direbus juga enak, dibuat kolak juga bisa, dibuat gedang goreng juga bisa, dibuat menyuapi anak kecil juga bisa. Kalau jenengan ada sendiri-sendiri, kan betul kan? Macam-macam. Sehingga berkualitas, ada yang di bawahnya, ada di bawahnya lagi. Kemudian jeruk pun begitu. Di Mekah luar biasa, ada jeruk burtukol abu dam, jeruk cap darah karena warnanya kemerah-merahan, ada burtukol abu surah, jeruk cap udel karena ujungnya seperti pusar, Pak, sehingga disebut surah itu. Pusar ini, Pak. Kemudian ada lagi yang lebih bagus,
protokol Abu Yusuf Effendi, jeruk cap ya Yusuf Effendi, kulitnya tipis, kemudian isinya besar, airnya banyak, untuk daerah Arab yang panas cocok itu protokol Abu Yusuf Effendi. Inilah poin-poin doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim di saat menempatkan Nyai Hajar istrinya dan Ismail anak kecilnya. Pertanyaan saya, pernah jenengan berdoa untuk PP lagi, Pak? Nah, berarti mumpung masih diberi kesempatan hidup, cobalah berdoa untuk kemakmuran PP lagi, kemakmuran apa itu? Ya Sidoarjo, kemakmuran Indonesia. Siapa tahu doa panjenengan direkam oleh Allah, akhirnya untuk seterusnya daerah sini terus makmur dengan kemakmuran orang Islam, insya Allah ibadah akan semakin semarak, kan begitu. Inilah pertama. Kemudian nomor berikutnya, Mekah adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah, Pak. Satu-satunya bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah Mekah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, setelah Nabi Muhammad berhasil menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, masa Allah sahabat-sahabat Ansor lemes loyo, bukan karena payah, bukan karena lelah, namun khawatir jangan-jangan setelah Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad tidak mau pulang ke Madinah, sehingga mereka membayangkan bagaimana mereka kalau jauh dari Nabi, kan selama 8 tahun hidup bersama Nabi, nikmatnya luar biasa, senangnya luar biasa. Sekarang Mekah dikuasai Nabi, jangan-jangan Nabi Muhammad tidak mau kembali, karena berapa banyak orang PP lagi setelah kuliah di luar negeri hebat, tidak mau pulang, Pak, ya. Kecantol di sana sehingga memakmurkan negara sana. Lah orang Ansor pun begitu. Kekhawatiran orang-orang Ansor ini terdengar oleh Nabi, Pak. Akhirnya Nabi Muhammad membuat pernyataan, wallahi innaki la khairu ardillah wa akhabu ardillah ilaihi walaula anni ukhristu minha ma kharastu minha badah. Nabi Muhammad menyatakan, demi Allah, wahai Mekah, kamu adalah sebaik-baik bumi Allah. Demi Allah, wahai Mekah, kamu adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku dulu tidak pernah diusir dari Mekah, yakin aku akan tetap tinggal di Mekah untuk selamanya. Masya Allah, orang-orang Ansor senang semuanya, Pak. Mereka sama sujud syukur karena ternyata Nabi Muhammad akan kembali ke Madinah. Ini menunjukkan betapa cintanya orang Ansor kepada Nabi, sehingga mereka betul-betul ingin hidup selalu bersama Nabi Muhammad. Dan ini menunjukkan bahwa bumi yang sangat dicintai Allah adalah Mekah. Makanya silahkan panjenengan sering-sering ke sana, berarti panjenengan sering-sering ketemu dengan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kalau buminya saja dicintai, pasti penghuni-penghuninya pun yang bermaksud baik lebih dicintai lagi. Kemudian nomor berikutnya, Pak, Mekah tidak bisa dimasuki Dajjal, Pak. Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah. Kalau masuk di Amerika oke, masuk di Jerman oke, masuk di Cina apatah lagi gitu, masuk di PP lagi iya, namun Mekah tidak bisa dimasuki oleh Mas Dajjal. Mana dalilnya? Dalil yang menjelaskan adalah hadis riwayat Imam Muslim
bersumber dari sahabat Anas. Nabi Muhammad mengatakan laisa min baladin illa sayata'uhud dajjal illa Makkah wal Madinah wa laisa nakbun min angqabiha illa alaihil malaika sofina takhrusuhuma. Tidak ada satu negara kecuali didatangi oleh Dajjal. Negara manapun didatangi oleh Dajjal, kecuali dua saja. Pertama Madinah, kedua Mekah. Mengapa tidak bisa dimasuki Dajjal? Karena setiap lorong jalan besar, jalan kecil, jalan tikus yang menuju ke Madinah, menuju ke Mekah, semuanya itu dijaga oleh para malaikat sofina, dalam keadaan berbaris seperti tentara, Pak. Karena malaikat berbaris menjaga, maka Dajjal tidak mampu. Umpama jenengan yang jogo mungkin, Pak, Dajjal masih bisa. Karena apa? Penjaganya ngantuk. Kalau malaikat tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, sehingga terus dipentelengi saja, sehingga Dajjal hanya bisa di luar daerah haram, tanah haram, di luar Mekah, di luar Madinah. Namun di Mekah, di Madinah masih ada beberapa orang munafik. Maka Allah mengusir mereka agar keluar. Allah mendatangkan rojfah, gempa bumi, sehingga terjadilah 3 kali gempa bumi untuk mengeluarkan orang-orang kafir yang hidup di Madinah, yang hidup di Mekah, untuk mengeluarkan orang-orang munafik yang hidup di situ. Dengan itu akhirnya apa? Murni yang ada di Madinah orang-orang mukmin, murni yang di Mekah orang-orang mukmin. Maka yang besok kalau panjenengan ketemu dengan akhir zaman lah ya, cepat-cepat sajalah pindah ke Madinah, pindah ke Mekah. Itu kalau informasi Mas Dajjal sudah datang. Mengapa? Karena membahayakan iman kita. Dia ngaku menjadi Tuhan dan dia sektinya mandraguna. Kalau orang tidak betul-betul menjaga diri, kenapa? Makanya sejak jenengan kecil sudah berlindung kepada Allah kan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnati saril masihid dajjal, Pak. Jangankan jenengan, mulai dari Nabi Nuh, Pak, itu selalu berlindung kepada Allah dari Dajjal. Nabi Ibrahim ya begitu, Nabi begitu. Itu saking dasarnya. Nabi saja khawatir, apatah lagi panjenengan dan kita itu. Berarti kan harus lebih hati-hati. Makanya solusi yang paling bagus, bila Dajjal keluar, kita beramai-ramai pindah ke Mekah, kita beramai-ramai pindah ke Madinah. Hanya perlu diingat, Pak, Dajjal itu hidupnya hanya 40 hari, Pak. Hidupnya hanya 40 hari, kata Nabi Muhammad. Lubasud Dajjal arba'una yauman. Hidupnya Dajjal di bumi ini hanya 40 hari. Namun ingat kata Nabi, yaumun kasanatin. Hari pertama panjangnya seperti 1 tahun. Wa yaumun kasahrin. Hari kedua panjangnya seperti 1 bulan. Kemudian wa yaumun, hari yang ketiga kajumuatin, seperti 1 pekan. Wa bagi ayyamihi ka ayyamikum, sisanya sama, yaitu 24 jam. Berarti hidupnya Dajjal kalau dihitung, Pak, sanatun wa sahroni wa arba'ata asar ayam, setahun 2 bulan 14 hari. Gara-gara Nabi Muhammad matur semacam ini, ada sahabat tanya, Bi, lah kalau 1 hari panjangnya seperti 1 tahun, Bi, lalu bagaimana nusali, kita sholat itu? Apa ya masih tetap 5 kali saja itu?
Ternyata Nabi Muhammad jawab fakduru, kira-kira sendiri. Habis zuhur sampai asar berapa jam? Taruhlah 3 jam. Habis aja. Habis asar sampai maghrib berapa jam? Taruhlah 2 jam setengah, biasa. Sehingga kalau sudah 3 jam sholat lagi, kan begitu kan? 2 jam setengah sholat lagi, 1 jam 12 menit sholat lagi, kan begitu. Karena antara itu kemudian ketika subuh sampai matahari terbit 1 jam 14 menit, berarti waktunya apa? Matahari terbit ditambah 1 tombak sekitar 16 menit, berarti waktunya sholat zuhur, kan begitu. Sehingga diperkirakan sendiri. Begitu pula hari yang kedua yang panjangnya seperti 1 bulan. Hari ketiga panjangnya seperti Jumu'atin, 1 pekan, 1 Jum'ah, begitu. Lah setelah itu barulah Nabi Isa turun. Turunnya Nabi Isa bukan untuk melanjutkan kitab Injil, bukan untuk melanjutkan agama Nabi Isa. Maka jenengan jangan sampai gara-gara mendengar hadis yang menerangkan Nabi Isa akan turun kembali, akhirnya jenengan keluar dari Islam, kemudian mengikut Nasrani, kemudian menghafalkan sholat-sholatnya gaya Nasrani. Alasannya bila Nabi Isa datang, tidak usah repot-repot ngapal meneh. Karena apa? Tugas Nabi Isa bukan untuk melanjutkan, namun pertama untuk membunuh Dajjal, yang kedua kasrus sholib, memecah salib-salib yang ada di dunia ini, kemudian yang ketiga qatlul khinzir, membunuh babi-babi, baik babi kota maupun babi desa, Pak. Celeng lah ya. Kemudian yang keempat adalah wad'ul jizyati, menghapus pajak. Sehingga motor tidak ada pajaknya lagi, mobil tidak ada pajaknya lagi, tanah tidak ada pajaknya lagi, karena dihapus oleh Nabi Isa. Lah setelah itu baru Ya'juj Ma'juj bermunculan. Itulah keadaan yang akan terjadi, dan ini merupakan informasi dari Allah, maka kita wajib untuk mempercayainya. Kemudian kelebihan Mekah nomor berikutnya adalah baladun haramun. Mekah itu negeri yang haram, negeri yang haram. Sehingga di dalam ayat Al-Quran surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 91, Allah mengatakan di dalamnya, innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabi mengatakan di dalam Al-Quran ini, Pak, berarti firman Allah yang menjelaskan pernyataan Nabi. Innama umirtu, wahai umatku, sesungguhnya aku diperintah untuk menyembah kepada Allah pemilik negeri Mekah ini, alladzi haramah, yang mana negeri Mekah itu dijadikan Allah negeri haram, negeri haram. Kemudian diperkuat lagi, Pak, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad mengatakan, innaha la baladun harramahu wa khina khalaqas samawati wal arda wa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Nabi Muhammad menyatakan sesungguhnya Mekah itu adalah negeri yang dijadikan Allah sebagai negeri haram sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Lihat, Pak, terhormat kan Mekah itu? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menyebut Mekah adalah tanah haram, tidak pernah menyebut PP lagi. Disebut Allah apa? Mekah. Ini menunjukkan istimewanya Mekah. Kemudian teruskan, Pak, wa huwa haramun bi hurmatillah.
tanah Mekah tetap haram karena Allah yang mengharamkan. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau Mekah itu betul-betul menjadi tanah haram, menjadi bumi haram. Kemudian apa yang dimaksud Mekah adalah bumi haram, tanah haram itu. Yang dimaksud adalah pertama, haram bermaksiat di Mekah. Karena Mekah adalah tanah haram, maka semua orang mukmin haram bermaksiat di situ. Loh, apa boleh kita maksiat di sini? Ya tentu nggak boleh. Namun kalau di Mekah baik gak entuk itu. Lebih tidak boleh lagi. Karena apa? Tanah haram. Tanah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga hukumannya lebih berat, siksaannya lebih berat. Jangankan melaksanakan, baru niat saja berbuat jahat sudah diancam oleh Allah. Lihat di dalam Al-Quran, surat apa itu? Surat Al-Haji, surat yang ke-22 ayat 25. Ayat 25. Allah mengatakan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min azabin alimin. Barang siapa bermaksud jahat di Mekah, baru bermaksud Pak, maka nudzikhu, pasti kami akan merasakan kepada dia min azabin alimin, dari siksaan yang sangat pedih. Makanya tidak ada Pak sejarah yang menerangkan ada pembunuh di Mekah kemudian kabur, kemudian selamat untuk selamanya, tidak pernah Pak. Mesti tertangkap. Walaupun dia berhasil kabur dari Mekah, kemudian lari kemana-mana ke negara lain, aman itu. Yakin pada saatnya akan dikembalikan oleh Allah. Entah alasan apa, tujuan apa, dia kembali. Begitu kembali pasti tertangkap dan diberi hukuman. Sehingga panjenengan ketika umrah, ketika apa itu haji, jangan sekali-kali berniat jahat itu. Apa ada ya mungkin namanya orang banyak Pak ya sedunia itu. Panjenengan tahu mengapa ketika haji, ketika umrah banyak orang kehilangan Pak ya. Itu kan rata-rata bukan itu muwatinin, bukan pribumi Pak. Yang mencuri itu adalah itu para tamu Pak, dari mancanegara itu. Sehingga mereka itu hajinya plus Pak. Haji ibadah, haji cari-cari. Gitu ya. Makanya wal iyadzubillah, kita perlu berlindung diri kepada Allah sehingga tidak akan pernah melakukan kemaksiatan berada di negeri haram, negeri Mekah. Dan hal ini Pak diperkuat dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 191. Allah mengatakan wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Janganlah kalian memerangi orang-orang kafir di sisi Masjidil Haram. Sampai kapan kita tidak boleh memerangi mereka? Hatta yuqatilukum, hingga mereka duluan yang memerangi. Kalau orang-orang kafir sudah menyerang kita di Masjidil Haram dan di Mekah, baru kita boleh untuk membela diri menghadapi mereka. Kemudian diteruskan fa in qatalukum faqtuluhum, bila mereka betul-betul menyerang, hadapi, bunuh mereka walaupun berada di negeri Mekah, negeri yang haram. Jangankan berperang Pak, baru membawa senjata saja di Mekah tidak boleh. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat mengatakan naha Rasulullah ayyuhmala silah fi Mekah. Nabi Muhammad melarang kepada semua manusia masuk Mekah dengan membawa senjata. Masuk Mekah dengan membawa senjata tidak boleh. Kalau toh lading untuk dapur boleh, namun senjata tidak dibolehkan. Itulah bukti
bahwa negeri Mekah betul-betul negeri yang haram. Yang kedua, Pak, makna dari Mekah adalah negeri haram adalah Mekah tidak boleh dimasuki oleh orang kafir, tidak boleh dimasuki oleh orang musyrik. Sehingga orang musyrik jangan GR ya, bisa datang ke sana, orang kafir pun tidak bisa datang ke sana. Di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 28, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tentu bukan pakaiannya, tentu bukan badannya. Sehingga ketika panjenengan bersenggol, berjabatan tangan dengan orang kafir, tidak berarti tangan panjenengan memegang barang najis, tidak. Namun akidahnya yang najis, yang kotor itu akidah. Karena apa? Mereka ateis, tidak percaya adanya Tuhan, atau mereka musyrik, mensekutukan Allah, menduakan Allah, meninggalkan Allah, sehingga dianggap akidahnya najis. Lah karena mereka najis, fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihi. Setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh dekat-dekat dengan Masjidil Haram, tidak boleh masuk ke wilayah haram, yaitu Mekah. Bayangkan, ayat ini Pak dikumandangkan oleh Ali bin Abi Thalib, Pak, setelah Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad pada tahun ke-8. Resmilah Mekah menjadi milik orang Islam tahun ke-9 Hijriah. Waktunya haji, Nabi Muhammad tidak naik haji, padahal ada kesempatan haji, tidak mau. Mengapa? Karena waktu itu yang haji tidak hanya orang Islam, orang-orang kafir masih banyak yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Hajinya orang kafir untuk berhala-berhala yang ada yang dulu ada di Mekah, di Ka'bah, di Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Kemudian berhala yang paling besar adalah berhala Hubal yang diletakkan di atas Ka'bah. Yang kedua Isafang, diletakkan di puncak Gunung Sofang. Kemudian yang ketiga Nailah, berhala Nailah yang diletakkan di puncak Gunung Marwah. Dulu begitu. Setelah tahun ke-8 Hijriah, Mekah dikuasai Nabi, semua berhala dihancurkan. Namun tahun 9 orang-orang kafir pun masih tetap datang melaksanakan ibadah haji. Dan ketika mereka tawaf, semuanya telanjang, laki-laki telanjang, perempuan telanjang. Makanya mengapa Nabi Muhammad tahun 9 punya kesempatan haji tidak haji, Pak? Karena itu sebagai Nabi mana bisa kumpul dengan orang telanjang semacam itu. Ya anak muda tepaan itu, lumayan itu, cuci mata. Pantangan buat Nabi Muhammad. Makanya jamaah haji waktu itu dipimpin oleh Abu Bakar. Setelah itu Ali diutus oleh Nabi untuk membacakan pengumuman. Lah setelah semuanya kumpul di Arafah, maka Abu Bakar mempersilahkan Ali membacakan teks yang diutus oleh Nabi Muhammad. Di antara poinnya apa? Mulai tahun ini tidak boleh orang kafir masuk Mekah. Mulai tahun ini orang-orang telanjang tidak boleh tawaf di Ka'bah itu. Kemudian dibantu oleh Abu Hurairah keliling, karena zaman dulu kan belum ada, Pak, pengeras suara itu, sehingga harus bengok-bengok ngeluyur sehari, Pak, sampai suara Abu Hurairah habis, suara Ali juga habis, parah habis itu, gara-gara terus ngomong-ngomong agar semua Pak
semua orang dengar. Lah sejak itu Pak, tahun ke-10 yang bisa haji hanya orang Islam. Dan pada waktu itulah Nabi Muhammad haji. Setelah haji, pulang haji, umur Nabi tinggal 81 hari. Itu kemudian wafat. Gara-gara itu akhirnya apa? Haji Nabi disebut haji yang pertama kali dan yang terakhir kali. Sehingga sejarah mencatat seumur-umur Nabi Muhammad haji 1 kali, umroh 4 kali. Yang pertama gagal, dihadang oleh tentara kafir Mekah kan. Akhirnya tahun berikutnya umroh qadha. Kemudian tahun ke-8 umroh lagi setelah menguasai Mekah. Kemudian pulang dari perang, mampir umroh lagi itu kemudian haji wada bersama umroh, berarti pas 4 kali. Namun apa boleh kita lebih dari itu? Boleh, disunahkan. Haji 2 kali boleh, haji 4 kali boleh, 10 kali boleh itu. Karena apa? Siapa tahu haji yang pertama masih bolong-bolong gitu, kurang sempurna, kemudian ditempel oleh haji yang kedua. Seperti yang seperti ini, sholat wajib kadang-kadang ada kan, tanpa jenengan sengaja kurang atau bolong, maka perlu ditempel dengan memperbanyak sholat sunnah sehingga jatah sholat wajib panjenengan penuh. Kalau penuh diterima oleh Allah, berikut semua amal-amal soleh yang lain juga diterima oleh Allah, kan begitu. Kemudian yang ketiga Pak, yang dimaksud Mekah adalah negeri haram adalah haram berburu. Haram berburu, haram memotong pohon yang tumbuh sendiri di Mekah. Apapun pohon yang tumbuh di Mekah Pak, haram untuk dijebal, haram untuk dipotong. Kemudian haram memungut luqatah, barang-barang yang tercacar, sehingga ada ibu-ibu kalungnya jatuh, haram untuk diambil, haram. Illa limu'arifin, kecuali mengambil untuk diumumkan. Nah itu Pak, untuk diumumkan gitu Pak, baru bisa boleh. Namun repot Pak, kalau jenengan menemukan barang di luar tanah haram Pak, wajib mengumumkan selama setahun. Bila sudah setahun kok belum ada yang datang mengambil, berarti jenengan boleh memakai, menggunakan. Namun menemukan barang di tanah haram, jenengan hanya wajib mengumumkan terus. Berapa lama? Seterusnya, dan tidak punya hak untuk memakai. Makanya di Mekah dan di Madinah, karena sama-sama tanah haram Pak, di situ ada kantor luqatah Pak, kantor untuk menabung barang-barang yang tercacar. Dompet yang jatuh dipungut orang, dimasukkan ke kantor. Aloji jatuh dipungut orang, dimasukkan ke kantor, sehingga panjenengan kalau kehilangan apa-apa tidak perlu cari, cukup datang saja di kantor luqatah, kemudian matur, Pak, barang saya hilang. Kata petugasnya, lihat, cari gitu. Setelah ketemu, jenengan matur, Pak, ini milik saya. Oh betul, mau akid gitu, betul. Sudah, terus jalan. Enak kan? Karena apa? Itulah tanah haram. Berburu pun tidak boleh. Apa yang berburu itu maksudnya? Hewan liar tidak boleh Pak. Kalau nyembelih unta boleh Pak, karena bukan hewan buruan kan, hewan ternak itu. Unta, sapi, kambing itu ternak, sehingga boleh disembelih. Namun untuk buruan-buruan yang ada di Mekah tidak boleh diganggu. Makanya yang paling bahagia burung merpati, paling bahagia hidupnya di sana Pak. Karena apa? Segitu banyak, tidak ada orang yang berani nyanyil itu. Justru malah apa? Welas asih kan? Pulang dari jamaah, jenengan beli makanan burung 1 kilo, jenengan taburkan keruyuk-keruyuk, lalu jenengan selfie-selfian itu kan tidak masalah. Kenapa? Bukan ibadah kan, bukan ibadah makdas, sehingga boleh untuk seperti itu.
Kalau di waktu ibadah mahdoh jangan selfie dulu. Kalau selesai baru selfie, tidak masalah ya, sehingga ibadah tetap terjaga. Itu namanya apa? Arti haram di dalam apa? Di dalam makna negeri Mekah adalah negeri haram. Dasar hukumnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Pak. Nabi Muhammad mengatakan la yunafaru soiduha. Hewan-hewan, binatang-binatang buruan tidak boleh diganggu, tidak boleh digusah. Kemudian wala yuhtala saukuha, pohon-pohonnya tidak boleh dijebol, tidak boleh dipotong. Wala tahillu sakitatuha, dan juga tidak halal mengambil barang-barang yang jatuh. Makanya ya, kalau di Indonesia bagaimana? Lumayan itu. Padahal undang-undang negara Pak sama. Jadi jenengan menurut undang-undang positif negara kita Pak, bila menemukan barang berharga wajib dilaporkan ke polisi 24 jam. Itu Pak. Kalau hari kedua kok baru dilaporkan Pak, ternyata yang kehilangan sudah lapor dulu kepada polisi, tertangkap jenengan itu. Kenapa pasal itu. Makanya harus diserahkan kepada ibu keamanan, nanti dia yang akan ngurusi kan begitu. Itu undang-undang positif kita. Kalau Islam tidak boleh diambil tapi diumumkan selama 1 tahun. Kalau tidak ada yang datang boleh untuk dipakai. Itu untuk di luar apa? Tanah haram. Kalau di tanah haram tidak bisa sama sekali. Kemudian diteruskan Pak, ada sisipan wa anta khilun bihadzal balad. Ini sisipan Pak, seolah-olah memberi hiburan kepada Nabi Muhammad itu. Tanah Mekah adalah tanah haram, tanah yang paling dicintai oleh Allah, tanah yang selalu dapat limpahan doa dari Nabi Ibrahim. Namun wa anta khilun bihadzal balad, sedangkan engkau khilun Pak. Khilun itu artinya 2 Pak. Pertama sakinun, Anda bertempat tinggal bihadzal balad, di Mekah ini. Namun yang kedua Pak, khilun, Anda dianggap halal darahnya gitu, di negeri yang haram ini. Bayangkan, burung saja dihormati, tidak boleh diganggu. Hewan buruan semuanya saja dihormati, tidak boleh diganggu. Pohon-pohon yang tumbuh di tanah haram tidak boleh dijebol, haram. Lah kok justru Nabi Muhammad dianggap halal meludahi, halal ngetak, halal nendang, halal darahnya. Bayangkan Pak, itu kan luar biasa Pak, sentimennya kepada Nabi Muhammad. Burung saja kan wajib dihormati di tanah haram itu. Lah kok Nabi Muhammad malah dianggap halal darahnya. Bahkan pernah disemborokan Pak, siapa yang berhasil membunuh Nabi Muhammad 100 ekor onta. Padahal di Mekah banyak pemuda-pemuda pengangguran, ngerti ya? Gak gelem kerja, kepingin duduk akeh. Akhirnya apa? Pasti mereka ikut lomba sehingga banyak yang kepingin membunuh Nabi, namun Allah menjaga, karena wawah ya'simuka minanas. Nabi Muhammad maksum Pak, dijaga oleh Allah. Tidak hanya maksum karena tidak berbuat dosa, namun maksum dijaga dari gangguan-gangguan manusia-manusia jahat. Sehingga Al-Waris pernah mencoba, gagal. Abu Jahal dari belakang mengayunkan pedang ke arah kepala Nabi juga gagal. Gara-gara salah urat Pak, gini, salah urat. Sehingga kenceng kaku, malah berteriak-teriak tolong. Justru Nabi yang kembali, kemudian yang memijeti Abu Jahal sambil dinasehati, selama Anda bermaksud jahat kepadaku, nasib Anda seperti ini. Begitu Pak, seperti ini. Bayangkan, itu kan sebaiknya Nabi seperti itu, kok khilun, dianggap halal darahnya, hidup di negeri Mekah yang tanah haram itu. Maka ayat ini disebut apa? Tasliyah lin Nabi. Nabi diberi hiburan oleh Allah, dihibur
Kalau mereka menganggap halal padahal yang lain-lain dianggap haram. Kemudian yang kedua Pak, sumpah yang kedua adalah wawalidin wa mawalad. Allah Ta'ala bersumpah demi ayah dan anak keturunannya. Siapa ini? Ulama-ulama tafsir pun macam-macam. Pertama yang paling masyhur adalah walidin Nabi Adam. Wa mawalada adalah anak cucu Nabi Adam. Nah, ulama beda anak cucu ini. Anak cucu Nabi Adam kan dua itu. Ada yang mukminun, ada yang kafirun. Masa Allah bersumpah dengan anak cucu Adam yang kafir itu. Akhirnya ulama mengatakan bahwa yang dimaksud wa mawalada anak cucu Adam di sini adalah anak cucu yang taat. Para nabi, anak cucunya Nabi Adam, dan semua hamba yang taat kepada Allah. Inilah yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah jenengan tahu bahwa Allah Ta'ala sumpah menyebut Nabi Adam, apa keistimewaan Nabi Adam? Karena setiap yang dijadikan alat sumpah oleh Allah selalu istimewa. Sekarang apa istimewanya? Pertama, khalaqtu biyadi. Nabi Adam itu diciptakan Allah pakai tangannya sendiri. Itu keistimewaan. Sehingga gantengnya Nabi Adam itu nomor 1 sedunia. Nabi Yusuf gantengnya separuh dari Nabi Adam. Saya dan jenengan semuanya ini Pak dikumpulkan jadi satu sama dengan Nabi Yusuf Pak. Baru sama itu. Lah, kumpulnya Nabi Yusuf dan panjenengan ini baru apa? Baru seperti Nabi Adam. Gitu. Pertama. Kedua, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku meniupkan ruhku kepada Nabi Adam. Setelah dibuat dari tanah berbentuk manusia, lalu Allah meniupkan rohnya ke tubuh Nabi Adam. Itu merupakan keistimewaan. Kalau saya dan jenengan punya roh dibawa oleh malaikat, ya? Ketika jenengan berusia 4 bulan di perut ibu, lalu malaikat turun, lalu yanfukhu fihi ruh. Akhirnya apa? Hidup panjenengan di dalam perut menjadi hidup yang sejati. Kalau di bawah umur 4 bulan, hidup jenengan hidup naluri saja ya, karena belum ada nyawanya itu. Setelah 4 bulan baru ada rohnya. Makanya jangan digugurkan, hukumnya haram. Bahasa Inggrisnya apa? Dosa. Kalau digugurkan pada bulan pertama haram ya, haram atau dosa. Kalau sudah ada rohnya dosa haram. Maka jangan coba-coba menggugurkan kandungan, itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, keistimewaan ketiga Pak, wa alaman, Allah sendiri yang mengajarkan ilmu-ilmu kepada Nabi Adam. Itu. Keistimewaan yang keempat apa? Semua malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam. Yang kelima, Nabi Adam bisa masuk surga tanpa ibadah. Hebat kan? Jenengan harus ibadah dulu itu, baru bisa masuk surga. Nabi Adam tanpa ibadah sudah dimasukkan ke dalam surga, walaupun nanti karena hebatnya pengaruh iblis akhirnya sampai harus turun tebal dari surga, kemudian turun pindah lagi ke bumi, sampai Nabi Adam ketika jenengan mintai tolong membukakan pintu gapura surga, apa jawab Nabi Adam? Wahai anak cucuku, aku tidak mampu membukakan pintu gapura surga karena aku dulu sudah berada di surga. Gara-gara kesalahanku aku harus hidup di bumi, dan kamu pun akhirnya hidup di bumi. Tanpa pelanggaranku, yakin kamu akan hidup di surga terus seperti saya. Begitu Pak, itu keistimewaannya. Makanya pantas kalau Allah bersumpah menyebut Nabi Adam, walidin, itu Nabi Adam. Namun ada pula ulama yang lain mengatakan Pak, yang dimaksud walidin adalah Nabi Ibrahim, mawalada Ismail. Karena apa? Yang membuka Mekah itu Nabi Ibrahim gitu.
Ya, kemudian yang tumbuh sejak kecil itu Ismail. Nah, itu namanya apa? Penafsiran yang berkembang. Dan Ibrahim punya keistimewaan. Apa itu? Pertama, Abul Anbiya. Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Punya anak Ismail nabi, Ishak nabi. Cucu namanya Yakub ya nabi. Kemudian cicit Yusuf juga nabi. Dan nabi dari keturunan Ishak ini banyak sekali. Berarti manusia istimewa. Yang kedua, umatan. Nabi Ibrahim itu Pak hanya satu diri Pak, disebut kana umatan. Nabi Ibrahim itu kekuatannya seperti satu kelompok Pak, menghadapi Raja Namrud. Pada satu-satunya orang yang beriman, orang tuanya masih kafir, bahkan memproduk Tuhan Pak ya. Nabi ajarkan begitu, memproduk Tuhan, tukang membuat patung. Kemudian setelah jadi langsung disembah loh. Itu masih memusuhi. Namun Ibrahim seorang diri berani menghadapi semua itu. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan menyebut negeri Mekah, bersumpah dengan menyebut Adam dan anak cucunya, atau Nabi Ibrahim dan anak cucunya, barulah Allah mengatakan itu. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi kabadin, sungguh kami ciptakan manusia di dalam kepayahan, di dalam kesulitan. Al-insan umum berarti mencakup orang mukmin, orang kafir, sama, semua orang nasibnya sama, yaitu payah, kemudian mengalami kesulitan-kesulitan. Dari kapan? Sejak roh masuk ke dalam janin Pak. Manusia termasuk jenengan Pak, tidak berdaya kan? Mau keluar tidak bisa, mau ngomong tidak bisa, sehingga harus diem saja di dalam rahim ibu, kan begitu kan? Setelah 9 bulan 10 hari keluarlah panjenengan. Ketika keluar pun perjuangan bainal hayati wal mauti, antara hidup dan mati ya. Karena jenengan sebesar ini harus lewat terowongan yang sekecil itu, kan susahnya luar biasa. Setelah brol juga mengalami perjuangan yang sulit. Jenengan hanya bisa diem saja, dicopot semut hanya nangis saja, tidak bisa matur. Digigit kalau jengking ya hanya nangis saja, jenengan tidak bisa matur. Hanya karena Allah Maha Rahman Rahim, sehingga tangisan panjenengan membuat ibu jenengan mencari-cari sebab ada apa anakku kok menangis, disusui kok gak gelem, berarti bukan karena lapar. Begitu diangkat, astagfirullah, ada kolo jengkingnya. Ini untuk orang-orang yang hidup di desa banyak pohon, kan gitu aja. Kemudian setelah bisa latihan melumah mengkurep, kan gitu kan. Kemudian latihan berdiri jatuh berkali-kali, latihan berjalan jatuh berkali-kali. Ternyata kesulitan hidup itu tidak sampai di situ. Setelah panjenengan tamat sekolah, jenengan pun sulit cari pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan masih sulit lagi, apa? Cari bojo gitu. Karena perempuan banyak, tapi yang ideal belum tentu kan. Nah, susah lagi. Setelah punya bojo pun susah juga mendidik anak, kan gitu kan. Lebih susah lagi apa? Inda sakratil maut. Nah, ketika menghadapi sakratul maut, imma bi husnil khotimah wa imma bisul khotimah. Karena orang menutup hidup itu hanya dua. Kalau tidak husnul khotimah, ya su'ul khotimah. Bila husnul khotimah berarti kehidupan setelahnya jauh lebih enak. Namun kalau su'ul khotimah ya na'udzubillah min dzalik, kan begitu kan? Berarti hidup itu betul-betul fi kabadin, maka panjenengan boleh berkabat-kabat gitu, berpayah-payah namun fil khair, berpayah-payah di dalam kebaikan. Sekarang kesibukan apa Pak? Yang paling banyak menyita waktu dan paling memayahkan Pak, apa? Ya bekerja. Kalau jenengan sebagai karyawan pabrik berarti jam 7 kerja,
jam 12 istirahat, 7 berarti 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam ya, istirahat 1 jam, jam 1 masuk, 2, 3, 4 pulang, berarti 8 jam tiap hari, hanya dapat gaji UMK ya, berapa Pak? Taruhlah 4 juta lebih sedikit Pak. Bayangkan terkuras tiap hari 8 jam waktu jenengan buang hanya untuk segitu Pak. Ini kan rugi. Makanya obahlah urusan-urusan dunia menjadi urusan akhirat. Nah, ini baru bati Pak. Baik caranya ya, jenengan ketika bekerja itu pasang niat yang benar, yaitu niat untuk melaksanakan perintah agama. Karena kita diwajibkan untuk berikhtiar mencari ekonomi, famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Yang kedua, tujuannya pun harus benar. Apa tujuannya benar itu? Bekerja untuk mencukupi kebutuhan diri hingga tidak sampai hidup minta-minta kepada orang lain, sehingga tidak sampai hidup menggantungkan kepada orang lain. Yang ketiga, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak istri, kebutuhan orang tua yang sudah tidak mampu bekerja lagi. Lah, kalau panjenengan bekerja niatnya baik, kemudian tujuannya baik, ditambah lagi Pak, tempat jenengan bekerja halal, bukan pekerjaan seperti apa, di lokalisasi bukan lagi pekerjaannya apa, maling, bukan, tapi pekerjaan yang dihalalkan oleh Islam dan cara kerjanya pun baik, maka jenengan laki ya Allah wa wajuhu kal qamari lailatal badri, panjenengan akan ketemu kepada Allah dengan wajah berseri-seri seperti bulan purnama. Mengapa seneng berseri-seri? Karena panjenengan ternyata kerja tidak hanya dapat gaji bulanan, namun dapat pahala dari Allah, dapat ridho dari Allah, sehingga ketika hari kiamat panjenengan betul-betul dapat nilai pahala. Ini namanya apa? Urusan dunia dirubah menjadi urusan akhirat. Makanya pasang niat yang benar. Hadirin yang berbahagia, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.